pembuktian, ya kan? Kelihatan dari fotokopi apa itu untuk perkawinan, itu jelas. Dan itu untuk pengetahuan umum begitu nggak perlu pembuktian. Nanti putusan MK ini dapat dijamin akan tetap independen dan adil. Nggak perlu, nggak ada nggak pernah kami belum rapat, kan nanti yang memutus juga. Kan itu baru tadi saya nih. Saya hanya menjelaskan prosesnya. Proses ini masih panjang, yang penting masyarakat mesti tahu bahwa kita sudah berusaha secepat mungkin menyelesaikan masalah ini untuk menjamin kepastian supaya persiapan pilpres, persiapan pemilu itu jangan lagi dihantui oleh ketidakpastian. Itu satu. Yang kedua, kita memastikan ini kita percepat tanggal 7, ya kan? Karena ada permintaan dari pemohon dan pelapor supaya sebelum tanggal 8 sudah diputus, karena hanya tanggal 8 itu hari terakhir mengenai kemungkinan perubahan pasangan. Tapi berarti bisa populer nanti dulu, saya hanya menjelaskan jadwalnya supaya orang jangan menduga oh kami sengaja memperlambat, ya kan? Jadi putus tanggal 10, mana kita ingin percepat tanggal 7. Artinya ini bisa mempengaruhi putusan yang kemarin ya, Prof? Kalau putusan dari MK. Nah, yang kedua, banyak di antara pelapor itu berharap putusan MK itu berubah dengan putusan MK. Tadi saya bilang pada dari Profesor Charles, ya kan? Prinsipnya ini adalah lembaga penegak etik. Kita nggak menilai putusan MK. Tapi kalau Anda ini bisa meyakinkan kami bertiga dengan pendapat yang astronot logis, masuk akal, dan bisa diterima, akal sehat, why not? Artinya bisa. Cuma harus dibuktikan. Nah, tadi kan sudah dibuktikan. Kami belum rapat. Ini kami bertiga ini, saya nggak tahu berapa orang yang sudah yakin. Saya kok belum yakin gitu. Jadi silakan nanti besok akan ada lagi ahli lain. Berusaha meyakinkan bisa aja kita berubah, karena negara sedang berkembang kayak kita ini memerlukan keputusan yang progresif, jangan kaku hukum dan memahami hukum dan konstitusi. Jadi kami terbuka aja, cuma dia belum tahu nanti putusannya. Sekarang itu pembuktian, ya kan? Kelihatan dari fotokopi apa itu untuk perkawinan, itu jelas. Dan itu untuk pengetahuan umum begitu nggak perlu pembuktian. Nanti putusan MK ini dapat dijamin akan tetap independen dan adil. Nggak perlu, nggak pernah kami belum rapat, kan nanti yang memutus juga. Kan itu baru tadi saya nih. Saya hanya menjelaskan prosesnya. Proses ini masih panjang, yang penting masyarakat mesti tahu bahwa kita sudah berusaha secepat mungkin menyelesaikan masalah ini untuk menjamin kepastian supaya persiapan pilpres, persiapan pemilu itu jangan lagi dihantui oleh ketidakpastian. Itu satu. Yang kedua, kita memastikan ini kita percepat tanggal 7, ya kan? Karena ada permintaan dari pemohon dan pelapor supaya sebelum tanggal 8 sudah diputus, karena hanya tanggal 8 itu hari terakhir mengenai kemungkinan perubahan pasangan. Tapi berarti bisa populer nanti dulu, saya hanya menjelaskan jadwalnya supaya orang jangan menduga oh kami sengaja memperlambat, ya kan? Jadi putus tanggal 10, mana kita ingin percepat tanggal 7. Artinya ini bisa mempengaruhi putusan yang kemarin ya, Prof? Kalau putusan dari MK. Nah, yang kedua, banyak di antara pelapor itu berharap putusan MK itu
berubah dengan putusan MK. Tadi saya sudah bilang kepada dari Profesor Charles, ya kan? Prinsipnya ini adalah lembaga penegakan etik. Kita nggak menilai putusan MK. Tapi kalau Anda ini bisa meyakinkan kami tidak dengan pendapat yang astronot logis, masuk akal, dan bisa diterima, akal sehat, why not? Artinya bisa ada Cuma harus putusan. dibuktikan. Nah, tadi kan sudah dibuktikan. Kami belum rapat. Ini kami bertiga deh. Saya nggak tahu berapa orang yang sudah yakin. Saya kok belum tentu yakin gitu. Nah, jadi silakan nanti besok akan ada lagi ahli lain. Berusaha meyakinkan. Bisa aja kita berubah. Karena negara sedang berkembang kayak kita ini memerlukan keputusan yang progresif, jangan kaku hukum dan memahami hukum dan konstitusi. Jadi kami terbuka aja, cuma dia belum tahu nanti putusannya sekarang itu. Pembuktian, ya kan? Kelihatan dari fotokopi apa itu untuk perkawinan, itu jelas. Dan itu untuk pengetahuan umum itu nggak perlu pembuktian. Nanti putusan MK ini dapat dijamin akan berlaku independen dan adil. Nggak perlu, nggak ada lagi. Nggak perlu, kami belum rapat. Kan nanti yang ngomong itu juga. Kan itu baru tadi saya nih. Jadi saya hanya menjelaskan prosesnya. Proses ini masih panjang, yang penting masyarakat mesti tahu bahwa kita sudah berusaha secepat mungkin menyelesaikan masalah ini untuk menjamin kepastian supaya persiapan pilpres, persiapan pemilu itu jangan lagi dihantui oleh ketidakpastian. Itu satu. Yang kedua, kita memastikan ini kita percepat tanggal 7, ya kan? Karena ada permintaan dari pemohon dan pelapor supaya sebelum tanggal 8 sudah diputus, karena hanya tanggal 8 itu hari terakhir mengenai kemungkinan perubahan pasangan. Tapi berarti bisa ukuran Nanti dulu, saya hanya menjelaskan jadwalnya supaya orang jangan mengira oh kami sengaja memperlambat, ya kan? Jadi putus tanggal 10, mana kita ingin percepat tanggal 7. Artinya ini bisa mempengaruhi putusan yang kemarin ya, Prof? Kalau putusan dari MK. Nah, yang kedua, banyak di antara pelapor itu berharap putusan MK itu berubah dengan putusan MK. Tadi saya sudah bilang kepada dari Profesor Charles, ya kan? Prinsipnya ini adalah lembaga penegakan etik. Kita nggak menilai putusan MK. Tapi kalau Anda ini bisa meyakinkan kami tidak dengan pendapat yang astronot logis, masuk akal, dan bisa diterima, akal sehat, why not? Artinya bisa Cuma ada harus putusan. dibuktikan. Nah, tadi kan sudah dibuktikan. Kami belum rapat. Ini kami bertiga deh. Saya nggak tahu berapa orang yang sudah yakin. Saya kok belum tentu yakin gitu. Nah, jadi silakan nanti besok akan ada lagi ahli lain. Berusaha meyakinkan. Bisa aja kita berubah. Karena negara sedang berkembang kayak kita ini memerlukan keputusan yang progresif, jangan kaku hukum dan memahami hukum dan konstitusi. Jadi kami terbuka aja, cuma dia belum tahu nanti putusannya sekarang itu. Pembuktian,
ya kan? Kelihatan dari fotokopi apa itu foto perkawinan itu jelas. Dan itu untuk pengetahuan umum begitu nggak perlu dibuktikan. Nanti putusan MK ini dapat dijamin akan independen dan adil. Nggak perlu, nggak ada lagi. Nggak perlu kami belum rapat. Kan nanti yang memutus juga. Kan itu baru tadi saya nih. Saya hanya menjelaskan prosesnya. Proses ini masih panjang yang penting masyarakat mesti tahu bahwa kita sudah berusaha secepat mungkin menyelesaikan masalah ini untuk menjamin kepastian supaya persiapan pilpres, persiapan pemilu itu jangan lagi dihantui oleh ketidakpastian. Itu satu. Yang kedua, kita memastikan ini kita percepat tanggal 7 ya, karena ada permintaan dari pemohon supaya sebelum tanggal 8 sudah diputus, karena hanya tanggal 8 itu hari terakhir mengenai kemungkinan perubahan pasangan. Tapi berarti bisa ukuran Nanti dulu, saya hanya menjelaskan jadwalnya supaya orang jangan menduga oh kami sengaja memperlambat, ya kan? Jadi putus tanggal 10, mana kita bikin percepat tanggal 7. Artinya ini bisa mempengaruhi putusan yang kemarin ya, Prof? Kalau putusan dari MK. Nah, yang kedua, banyak di antara pelapor itu berharap putusan MK itu berubah dengan putusan MK. Tadi saya sudah bilang kepada dari Profesor Charles, ya kan? Prinsipnya ini adalah lembaga penegak etik. Kita nggak menilai putusan MK. Tapi kalau Anda ini bisa meyakinkan kami juga dengan pendapat yang astronot logis, masuk akal, dan bisa diterima, akal sehat, why not? Artinya bisa. Cuma harus dibuktikan. Nah, tadi kan sudah dibuktikan. Kami belum rapat. Ini kami bertiga ini, saya nggak tahu berapa orang yang sudah yakin. Saya kok belum tentu yakin gitu. Jadi silakan nanti besok akan ada lagi ahli lain. Belum saya yakin. Bisa aja kita berubah. Karena negara sedang berkembang kayak kita ini memerlukan keputusan yang progresif, jangan kaku hukum dan memahami hukum dan konstitusi. Jadi kami terbuka aja, cuma dia belum tahu nanti putusannya sekarang itu. Pembuktian, ya kan? Kelihatan dari fotokopi apa itu foto perkawinan itu jelas. Dan itu untuk pengetahuan umum begitu nggak perlu dibuktikan. Nanti putusan MK ini dapat dijamin akan independen dan adil. Nggak perlu, nggak ada lagi. Nggak perlu kami belum rapat. Kan nanti yang memutus juga. Kan itu baru tadi saya nih. Saya hanya menjelaskan prosesnya. Proses ini masih panjang yang penting masyarakat mesti tahu bahwa kita sudah berusaha secepat mungkin menyelesaikan masalah ini untuk menjamin kepastian supaya persiapan pilpres, persiapan pemilu itu jangan lagi dihantui oleh ketidakpastian. Itu satu. Yang kedua, kita memastikan ini kita percepat tanggal 7 ya kan? Karena ada permintaan dari pemohon supaya sebelum tanggal 8 sudah diputus, karena hanya tanggal 8 itu hari terakhir mengenai kemungkinan perubahan pasangan. Tapi berarti bisa ukuran Nanti dulu, saya hanya menjelaskan jadwalnya supaya orang jangan menduga oh kami sengaja memperlambat, ya kan? Jadi putus tanggal 10, mana kita bikin percepat tanggal 7. Artinya ini bisa mempengaruhi putusan yang kemarin ya, Prof? Kalau putusan dari MK. Nah, yang kedua, banyak di antara pelapor itu berharap putusan MK itu berubah dengan putusan MK. Tadi
masukan pada kita ini Profesor Charles, ya kan? Prinsipnya ini adalah lembaga penegak etik. Kita nggak menilai putusan MK. Tapi kalau Anda ini bisa meyakinkan kami juga dengan pendapat yang astronaut masuk akal dan bisa diterima, akal sehat, why not? Artinya bisa ada Cuma putusan. harus dibuktikan. Nah, tadi kan sudah dibuktikan. Kami belum rapat. Ini kami bertiga deh. Saya nggak tahu berapa orang yang sudah yakin. Saya kok belum tentu yakin gitu. Nah, jadi silakan nanti besok itu akan ada lagi ahli-ahli lain berusaha meyakinkan. Bisa aja kita berubah. Karena negara sedang berkembang kayak kita itu memerlukan keputusan yang progresif, jangan kaku hukum dan memahami hukum dan konstitusi. Jadi kami terbuka aja, cuma dia belum tahu nanti putusannya. Sekarang sih tahu.